nol ya. Nah, biasanya penulisannya ini apa namanya itu enggak seperti ini. Bisa jadi nanti persen in 0,0 artinya itu input 0. Nah, kalau PLC kita gunakan 40 I/O artinya 24 input dengan 16 output seperti itu. Standarnya seperti itu ya. Biasanya seperti itu 60-40 ya. 60-40. Nah, untuk outputnya, cara penulisannya dengan persen key. Jadi key 0 titik berapa ya. Jadi kalau yang 4 ini modul tambahan, artinya dia nanti ada modul yang lain seperti itu. Ya. Nah, ini contoh bisa kita lihat ya. Bisa kita lihat seperti ini contohnya. Nah, ini misalnya saya punya PLC. PLC masternya yang kita punya 1, ini 0 biasanya diikuti dengan 0. Contohnya nanti penulisannya tadi saya sebut tadi 0,0 seperti itu. Nah, kalau dia ekspansi artinya tambahan PLC-nya ya, itu artinya kita 1 ya. Jadi bukan I0 lagi, I1 artinya. I1 titik berapa seperti itu. Begitu juga output ya. Jadi yang menyatakan input atau output itu nanti kelihatan daripada tulisan I dan Q-nya itu di depannya seperti itu. Nah, terus selain daripada apa namanya pengalamatan untuk input output, ada juga pengalamatan untuk internal bit. Nah, ini contohnya persen MI ya, seperti itu. Ya, jadi kalau kita M itu nyatakan memori. Jadi kalau kita mau menggunakan suatu memori yang digunakan untuk mengaktifkan input ya, itu maka kita cara penulisannya seperti ini. Jadi persen, ini yang di bawah ini persen M0 titik sampai persen 255. Jadi memori itu ada 0 sampai 255. Artinya ada 256 memori yang bisa kita gunakan untuk apa namanya itu kita gunakan di PLC penggunaan memori dalam aplikasi sistem kita. Terus S itu sistem bit. Jadi ini ada juga persen range-nya persen S0 sampai persen S127. Jadi ada beberapa cara untuk penulisan memori maupun sistem bit. Nah, ada pun pengalamatan word. Nah, tadi kalau bit tadi cuma satu aja bit itu. Kalau bit itu 0 atau 1 aja. Jadi on off seperti itu kira-kira seperti itu. Oke. Nah, untuk contoh, ini contoh misalnya memory word. Bentar. Memory word itu tadi itu ada beberapa caranya penulisannya memory word. Artinya memori ini bisa kita simpan datanya sampai 16 bit. Jadi misalnya kita punya data input sensor suhu, data sensor suhu misalnya pembacanya 500. Nah, itu bisa disimpan di memori ini. Persen MB. Jadi MB ini kan banyak dari MB 0 sampai MB 299. 2969. Kemudian SW ini biasanya banyak digunakan yang lain pada fungsi yang lain ya. Seperti misalnya kita menggunakan RTC, nanti ini ada cara penggunaannya seperti itu. Terus konstanta, jadi konstanta persen KWI. Nah, ini nomornya misal 0 sampai berapa. Gitu. Nah, seperti ini cara penulisannya. Nah, ini dicontohkan, misalnya kita mau menulis memori di nomor 16, cara penulisannya seperti ini, persen MB0, persen MB15. Konstanta, nah ini tadi konstanta nomor 26, jadi kita bisa nyimpan
konstanta di PLC tersebut ya. Terus tadi SW tadi fungsi tertentu misalnya RTC dan seterusnya. Persen M10 ini tadi memori. Jadi memori bit 10. Jadi kita nyimpan memorinya di nomor 10 ya yang kita simpan. Nah, ini terus persen S ini fungsi tertentu tadi sama ada SW dan S itu fungsi tertentu. Nah, ini untuk tampilan apa namanya itu untuk tampilan Twido-nya, Twido Suite-nya itu atau software Twido-nya. Ini kalau yang saya ini saya pakainya 2 versi 3. Jadi Twido Suite ini software untuk upload program kita ke PLC-nya seperti itu. Ini software ini diinstal di komputer kita. Nah, software ini biasanya kalau untuk pemakaian gratis itu 90 hari, tapi saya nggak tahu mahasiswa juga kadang-kadang di crack-nya atau gimana itu nanti ada mereka bisa dapat. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Nah, di sini kan ada tulisan program, itu kita memulaikan program seperti itu. Ya. Nah, ini terus program, nanti kalau kita ini jalan, kita pilih apa namanya, itu program, terus kita pilih bahasanya apa yang kita gunakan. Oke, kalau ada yang mau ditanya silakan. Nah, ini untuk apa itu ya? Nah, untuk kita upload programnya dari komputer ke PLC kita ini berbagai macam cara. Itu bisa mau serial bisa, pakai USB juga bisa, terus juga pakai LAN juga bisa. Ya. Jadi ini kita gunakan, nanti kita install nih supaya si komputer kita bisa memasukkan data atau program yang kita buat tadi ke PLC tersebut. Nah, umumnya pakai RS485 ya. Ini ada yang mau didiskusikan, silakan. Ini kalau ada yang mau didiskusikan, silakan. Halo, mana nih yang mau didiskusikan? Izin nanya Pak, Oke, gimana? kalau untuk pemrogramannya nanti itu pakainya simulasi atau langsung ke alat ya Pak? Simulasi mungkin untuk implementasinya kita mungkin 2 kali ketemu, nanti kamu ke tempat saya kayak gitu. Kita lihat alatnya gimana cara menguploadnya atau menjalankan programnya. Jadi ini simulasi, tapi nanti kita coba 2 kali, biasanya 2 kali kamu datang nanti nyoba gimana sih cara mengupload atau menjalankan programnya ke PLC tersebut ya, lewat dari program yang sudah kamu buat seperti itu. Baik Pak. Gimana? Oke. Nah, ini contohnya untuk pertama kita nanti kan ini ada untuk komunikasinya, itu biasanya pakai RS ya, serial biasanya. Bisa pakai serial, tadi saya bilang bisa pakai serial standar ya, bisa pakai USB, juga bisa pakai LAN. Nanti seperti itu. Nah, jadi langkahnya nanti programming, terus kita masa programming ini nanti kan ini kan ada pilihan, sudah programming, pilih jenis bahasanya. Terus nampilnya seperti ini. Create new, jadi menjalankannya seperti ini, pakai create new nanti. Create new itu nanti buat program, kita kasih nama seperti itu, nama filenya. Nah, nanti muncul seperti ini. Nah, ini nama projectnya, terus kita mau nyimpannya di mana bisa kok, bisa di C, bisa di Wido itu yang kita gunakan ya. Nah, ini tempatnya nanti ya di mana aja nih, bisa di D atau di tempat software yang sudah ada yang kita buat, yang ada Wido yang sudah kita install. Langsung di klik new, nanti dia langsung muncul tampilnya seperti ini. Nah, munculnya seperti ini. Nah, untuk
untuk jenis PLC-nya kita pilih di BIS ini produk. Ini banyak kan pilihan jenis PLC-nya. Ini nanti kodenya itu kalau saya lupa ya, kodenya kan panjang. Jadi itu sebenarnya saya lebih itu pakainya nomor 2 dari bawah. Nomor 2 dari bawah. Saya lupa panjang kan itu, jadi nggak hafal. Nah, setelah ini kita pilih jenis PLC-nya ya. Ini nanti begitu kita klik kita tarik ini, kita kita tahan sampai ke sini, sampai warna apa nih ada garis frame-nya hijau itu langsung dilepas, nanti muncul PLC yang kita pilih tadi yang ada di sini ya. Terus kita pilih apa namanya itu untuk describe-nya. Describe ini nanti sebenarnya ada settingnya ya. Tapi kalau tidak mau disetting juga nggak apa-apa sih kalau disimulasi aja. Tapi kalau kita mau upload ke PLC-nya ini harus disetting PLC-nya. Begini aja jalan kok sebenarnya tanpa disetting. Tapi hanya simulasi saja seperti itu. Ya. Oke. Nah, setelah kita klik ini describe ya. Nah, nanti kita pilih program. Nah, nanti bentuknya seperti ini. Ya. Terus di sini nanti step by step-nya, terus program yang untuk menjalankannya, menunya gitu ya. Nah, ini juga text bar juga untuk pilihan dari bermacam-macam nanti fungsi untuk upload, nanti untuk simulasi, ini ada di sini nanti. Nah, ini errornya. Jadi kalau ada error nanti di sini dikasih tahu seperti itu. Ya. Oke, sampai situ gimana? Ya, ini sampai situ, cuma batas situ aja. Ada yang mau ditanya, silakan. Nanti kita baru ya, nanti kalau kita cukup waktunya kita coba untuk apa ya? Kita jalankan program nanti saya lihat kasih contoh kayak gitu. Oke, ada pertanyaan enggak nih dari yang saya jelasin tadi? Jadi ini sebenarnya setting ya. Jadi settingnya tuh mulai dari sini. Settingnya program, terus pilih jenis bahasa yang digunakan, terus create new project untuk file program kita yang kita gunakan. Nah, nyimpannya bisa di D, bisa di C di program atau di apa namanya di video kita seperti itu. Nah, ini untuk pilihan jenis PLC. Jadi di BIS ini nanti kita pilih BIS. Pas place, tekan place, nanti muncul ini, nanti kita pilih jenis PLC-nya. Nah, ini mulai memprogram, mulai memprogram. Ya, sampai situ aja nih. Nah, ini nanti yang ini untuk upload program. Kalau program kita sudah selesai dijalankan, nanti kita nguploadnya di sini. Ini langsung ke PLC ini kalau ini. Kalau kita simulasi aja, nanti kliknya cuma di sini nih ada SIM ya. Nah, seperti itu nanti tinggal disimulasikan. Habis ini gimana nih? Ada pertanyaan atau ada yang mau didiskusikan? Kalau tidak saya lanjut. Atau mau dilihatin dulu ininya? Videonya gimana nih? Ya Pak, mungkin bisa dilihatin dari video dulu Pak. Ya oke, Mbak nanti saya buka dulu itunya. Oke, kalau nggak ada, saya buka dulu. Oh, videonya nggak ada di sini. Oke. Oh ini sorry ya, apa namanya itu di video di ini tadi belum ada di sini belum. Yang ada di sini yang AMI-nya. Nanti kita buka aja di laptop yang lain nanti ya. Kita coba ini ya. Oke, sekarang mungkin kita lanjut aja kali ya. Dulu ya. Oke. Baik, Pak. Baik, Ya, Pak. kita lanjut aja dulu yang ini untuk penjelasannya. Nanti baru kita atau saya buka laptop satu lagi, insya Allah kalau bisa ini kita tunjukkan. Nah, seperti ini. Nah, ini cara programming ladder diagramnya. Ladder diagram seperti ini. Oke. Halo, Assalamualaikum. Ada usaha? Iya, terpencet.
Tadi sudah rapat sama Pak Yudi nih. Ya. Oke. Iya. Iya, jadi sudah ya, oke. Ya, makasih. Iya, oke. Iya, oke, makasih. Nah, ini ladder diagram. Jadi cara mengcodingnya seperti ini nanti. Nah, yang ini itu tadi inputnya tadi. Jadi kalau kita lihat kalau mungkin jelas dari gambar yang kamu lihat itu jelas. Nah, ini inputnya. Jadi ini switch tombol ini ya. Tombol on off-nya ini persen I0.0. Jadi ini alamatnya nih, alamat tombol untuk input ini persen I0.0. Nah, yang tadi saya bilang 0 ini kan bisnya, yang 0 yang keduanya ini itu nomor inputnya, nomor input yang atau alamat input yang ada di PLC. Nah, itu ya seperti itu. Nah, yang ini artinya input juga. Ini kalau ini biasanya digunakan untuk start, ini untuk stop. Nah, ini alamatnya bebas sih sebenarnya. I0.2 bisa, I0.1 bisa. Ini kebenaran I0.4. Tapi ini sebenarnya harusnya normally close ya. Ini kan normally open. Ya, normally open. Maksudnya kalau begitu kita tekan, dia baru berfungsi. Kalau normally close, dia sudah langsung terhubung. Ini kebenaran normally open, tapi hardware-nya itu normally close gitu ya. Nah, paham nggak? Nah, ini contoh cara menggambar, cara codingnya ladder diagram. Nah, ini outputnya persen P0.0. Nah, kita kan yang kita gunakan sekarang itu punya PLC yang 40 I/O, artinya ada 24 input dengan 16 input. Oke, gimana nih sampai sini bisa ya? Bisa, Pak. Masih belum ini? Gak apa-apa, kalau belum nggak apa-apa, nanti kita coba nanti kalau bisa memang apa namanya nanti dikasih contoh kali ya, baru mungkin paham. Ini sudah contoh juga sih sebenarnya, cuman apa ya? Ya mungkin ya biasanya paham sih sebenarnya, ini mungkin belum tahu aja. Nah, kita lanjut aja dulu ya. Nah, ini relay atau kontaktor itu biasanya digunakan untuk on off ya. Nah, jadi untuk output kan misalnya kita punya PLC. PLC itu kan ada yang DC, ada yang AC. Kalau kita gunakan PLC DC, artinya kita harus menggunakan kontaktor atau relay untuk mengubah input yang kontrol DC tadi menjadi apa nih keluaran yang DC tadi, misalnya outputnya mau kita gunakan AC ya 220, maka kita harus gunakan relay atau kontaktor. Jadi output tadi hanya untuk on off aja, menghubungkan atau tidak terhubung gitu, sehingga bebannya itu nyala atau tidak, seperti itu ya. Gitu. Nah, ini relay, saya kira mungkin relay udah tahu ya, nggak usah dijelasin panjang. Intinya relay itu sebenarnya ada apa namanya itu, ada input ya, ada input, ada lilitan dengan kontak ya. Nah, kalau relay yang standar itu kontaknya itu cuma ada kontak utama ya. Kontak bukan kontak utama, sorry, kontak bantu. Nah, tapi kalau yang di kontaktor biasanya ada kontak utama, ada kontak bantu. Nah, ini nggak tahu ini sudah tahu belum. Nah, jadi sebenarnya di relay itu kan cuma ada lilitan aja tuh, lilitan ya. Tinggal terhubung atau tidak nih. Jadi kalau apa namanya lilitan itu kita kasih tegangan, maka ada arus yang mengalir di lilitan tersebut sehingga anak kontaknya itu terjadi induksi. Seperti itu. Begitu nggak ada tegangan, maka arus itu tidak ada di lilitan itu, maka anak kontaknya terbuka. Seperti itu. Atau apa namanya kontak bantunya terbuka. Oke, saya langsung sambung ke sini aja. Nah, ini contoh ilustrasi dari apa nih sumber tegangan. Ini misalnya dari output PLC ya, dengan beban seperti ini, beban lampu. Nah, misalnya ini tegangan DC, misal. Nah, ini contoh kontaknya ini. Apa nih relaynya? Ini kontak, ini lilitannya, ini A1, A2 itu lilitannya. Terus apa namanya itu kontak atau switch-nya ini kontak
kontak apa namanya itu, kontak bantunya itu seperti ini. Jadi ada dua kondisi terhubung. Jadi kalau 41 itu 44 terhubung. Jadi kalau kondisi dia 42, begitu 44 kalau ada arus di litan tersebut maka anak kontaknya terbuka. Terhubung ke 44 ya. Nah, ini contohnya ini contoh. Kalau misalnya ini tegangan, nah, biasanya kan PLC itu 24 volt ya, ada yang 24 volt, ada yang 220 PLC-nya. Nah, kalau yang di lab tempat saya itu kebenaran DC 24 volt. Jadi kalau saya kasih sumber 24 volt di A1 A2, maka terjadi induksi di A1 sama A2 ini, maka anak kontak ini ditarik sehingga menghasilkan tegangan sehingga menghidupkan lampunya seperti itu. Oke, lanjut kalau nggak ada. Nah, ini ada diagram ini yang garis kiri kanannya ini itu power rail atau istilahnya untuk sumber tegangannya seperti itu. Ya. Nah, ini yang I0.0 itu tombol atau switch. Ini juga tombol normally open, ini normally open juga. Ini outputnya bisa apa saja. Bisa ke yang lain, bisa ke lampu, bisa ke motor, dan seterusnya. Seperti itu. Oke, lanjut kalau nggak ada pertanyaan. Nah, basic symbol ladder diagram itu sebenarnya gini aja nih, kontak normally open, artinya kondisinya terbuka. Ya, kalau kontak normally close, artinya switch-nya terhubung atau tombolnya terhubung. Nah, coil-nya kondisinya ini normally open. Jadi kalau kita pasang ke lampu, nanti di sini nanti lampu menyala atau nanti di sini ada tampilan hijau bahwa dia terhubung apa enggak. Kan. Oke, masih dengar ya? Halo? Masih, Pak. Ya, Pak. Ya, terus untuk coil-nya ini, coil tadi kan yang ini kan, kalau kita lihat ya. Jadi terhubung atau tidak terhubung ya itu jadi jadinya. Ya. Oke, lanjut. Aturan di umum program untuk ladder diagram biasanya satu, aliran listrik diasumsikan selalu di rel kiri kanan yang ini tadi. Yang itu di kiri kanan tadi ya. Oke. Terus scanning program. Program itu dari kiri ke kanan. Ya. Program itu dari kiri ke kanan, dari sini ke sini terus ke kiri kanan seperti itu. Berurutan gitu ya. Oke. Oke, suatu orang dimulai dari kontak diakhiri dengan koil ya. Biasanya seperti itu. Tidak ada kontak ditempatkan di kanan ya. Jadi kontak itu tidak ada yang tidak ada kontak yang ditempatkan kanan dari suatu koil ya. Jadi maksudnya ini nggak pernah ada di sini ya. Bentuk ini ya, seperti ini. Koilnya itu maksudnya nggak ada di sebelah kiri ini, selalu di sebelah kanan. Setiap umum koil hanya satu kali dalam satu program, jadi ini bisa dipakai hanya satu kali ininya. Tapi bisa dipakai tempat lain, tapi namanya sama. Oke. Penggunaan kontak tidak terbatas. Nah, maksudnya kalau input saja ya. Input saja ya. Tetapi bisa juga dipakai untuk output ataupun address bit di memori. Asalnya ini memori ini, persen memori ini bisa kita gunakan di input juga ya. Selain switch itu nanti bisa kita gunakan untuk di menggunakan memori untuk menginput kayak gitu ya. Maupun output bisa digunakan. Nah, ini address input, output dan bit pada kontak dapat dipakai berulang-ulang sesuai dengan kebutuhan. Jadi sesuai dengan kebutuhan program seperti itu. Oke, lanjut ya. Kalau nggak ada pertanyaan. Oke, nah ini untuk basic ladder diagramnya. Kalau switch atau
seri seperti ini itu artinya kita sama dengan membuat gerbang N ya. Kalau 11 dia baru 1. Kalau 10 dia 0 outputnya. 00 0, 01 0, 10 0, 11 dia baru 1. Jadi seri. Tapi kalau untuk OR itu di paralel ya. Ya, kalau 00 dia 0, misalnya A-nya 0, B-nya 0, outputnya 0. Kalau A-nya 1, B-nya 0, maka dia 1. Kalau dia 1 pasti 1 seperti itu. Nah, untuk yang ini nanti aja ini nanti kita sudah belajar itu, jadi baru paham seperti itu. Oke. Nah, ada lagi yang istilahnya start-stop untuk holding. Ini jadi tombol untuk start-stop, tapi sifatnya dia mengunci gitu. Ini tombol start, tombol stop, ini outputnya ya. Motor tadi atau nanti dibentuk coil. Terus ini untuk holdingnya untuk nahannya. Nah, sampai situ gimana? Ada lagi yang mau ini kan? Nanti kita coba, nanti saya buka laptop satu lagi. Kalau bisa nanti bisa kita lihatkan simulasinya seperti apa. Halo? Halo? Baik, Pak. Baik, Pak. Belum ya, masih ya. Kita ini dulu kalau memang apa namanya itu. Nah, kalau nanti saya kirim lagi, saya coba buka laptop satu karena di sini nggak ada ininya apa namanya itu videonya. Ini ada HMI-nya, videonya nggak ada. Rupanya belum saya install yang di laptop saya. Kalau ada yang mau ditanyakan sebelum kita nanti saya pindah ke laptop yang satunya, apa ada yang mau didiskusikan seperti itu? Izin bertanya, Pak. Ya oke, gimana? Mengenai tadi yang ladder diagram tadi, Pak ya. Ya. Kan ada yang NO, tadi kan normal open. Nah, itu kan diparalelkan. Kenapa, Pak, diparalelkan? Paralelkan ya itu tadi logikanya gitu ya. Logikanya kan kita kan paralel tadi kan menginginkan OR, artinya antara apa namanya itu tombol atau normally open masing-masing switch atau tombol tersebut kan kondisinya seperti itu. Kalau ini kan terbuka semua nih. Kondisinya artinya 0 semua nih ya, yang di OR ya. Nah, begitu saya kasih 1 A-nya, ya kan ada arus yang ngalir ke sini kan ke output 1. Kan paralel. Jadi kalau ini 1 pasti dia 1 outputnya gitu seperti itu. Gimana? Ini kan Baik, Pak, kalau yang kasih. tadi yang seri ya, contoh sini. Kalau yang seri ini kan yang A-nya 1. Yang di sini kan B-nya terbuka, artinya kan tetap 0. Atau nanti yang A-nya ini A-nya 0, B-nya 1 ya tetap 0 kan? Karena ada arus yang ngalir ke sini. Ke Y ini. Apa gimana nih? Paham nggak? Paham, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, oke. Nanti saya coba buka laptop satu lagi, nanti saya coba hubungi. Kalau masih ada nggak yang mau didiskusikan? Kalau masih ada, silakan ya. Belum kita nanti pindah ke laptop satunya. Mau tanya Pak, izin Pak. Oke, gimana tuh? Untuk yang paralel itu Pak, kalau misalnya A-nya 1, B-nya 1, itu gimana ya Pak? 1 ya? Ya kan ada arus semua nih. Tetap 1 ya Pak? Iya 1 kan. Kalau 1 ini 1 kan, yang A ada arus yang ngalir sini, yang B juga 1 ada juga arus yang ngalir sini. Oke, paham Pak. Oke. Nah, nanti kalau sebentar lagi saya coba buka laptop satu lagi biar bisa ini. Biar bisa kita apa namanya? Kita lihat simulasinya biar nanti enggak ini kan. Aduh. Ini sorry saya nggak bisa ininya, nggak bisa laptopnya. Laptopnya tinggal di kantor ini sebenarnya tempat Bibi ya. Saya laptopnya tinggal di kantor. Gimana ini? Saya Mungkin bisa dari kami untuk share screen, Pak. Gimana? Mungkin dari kami. Saya pikir ada tadi di tas saya, ternyata saya tinggal di ini. Jadi nggak bisa saya lihatkan. Tapi ini paham ini ya.
Ini misalnya nah ini yang ini contohnya untuk on off lampu, tapi menggunakan dua tombol input. Input pertama itu I0.0, terus I0.4 ya. Nah 0.4 ini karena di hardware-nya itu sudah normally close, artinya ini sudah terhubung. Nah nanti kalau di PLC-nya itu kita normally close ya, untuk inputnya itu normally close, maka ini harus di-close-kan ininya atau terhubung kayak gitu ya ininya. Ini kan normally open, ini normally close. Paham nggak kira gimana? Halo, gimana ini? Saya gimana yang nah ini? Ini yang tadi ini yang inilah ini yang saya buat. Ya. Izin bertanya, Pak. Ya oke gimana? Beda persen I sama persen Q apa, Pak? Apa? Beda Pak. persen I sama persen Q. Beda Persen I sama persen Q, Pak. apa itu? Memang ada di tulisan saya itu. Itu Pak yang alamat PLC Pak. Itu untuk input, Q itu untuk output. Apanya yang yang Nah, jadi Apri tadi nanya ini Pak yang pada gerbang NO ini Pak, yang paralel. Ini kan ada ini Pak yang I0 gitu Pak. Nah, mana itu? Yang ini? I0 sama Q0. Yang apa? Yang paralel. Yang di slide atas Pak. Yang dia Yang ada yang mau tanya tadi? saya, Pak. Nah, jadi gimana tadi? Itu kan ini, Pak, ada persen I0.0 dan ada persen Q0.0, Pak. Nah, itu I sama Q itu menandakan apa ya, Pak? Itu nandakan untuk aktifkan kontaknya kan, bukan kontaknya, koilnya kayak gitu. Kan ini kan, kalau kita lihat tadi dari gambar ilustrasi ini, nah ini, ya. Nah ini kan kalau kita hubungkan ya, kalau kita menghubungkan kan artinya kita ngasih logic 1 ya. Maksudnya kita logic 1 ini kan kita ngasih satunya kan sudah ada tegangan, satunya tinggal menghubungkan tegangan. Misalnya ini minus, ini plus. Nah ini begitu kita hubungkan kan ngasih logic 1, maka ada arus yang ngalir di sini, kontaknya ditarik kayak itu. Artinya bebannya ini lampu. Jadi yang di sini, yang digambar ini tadi, ini seolah-olah lampu. Ini kan koil. Nanti kan kita hubungkan kan ke relaynya kalau di PLC-nya. Bingung ya? Ya, yang mana sih yang tadi itu? Yang mau di ini tadi? Yang ini tadi ya? Yang mana tadi? Yang OR tadi ya? Iya, Pak. Nah, apanya yang mau ditanya itu apanya? Yang I sama Q, Pak. Ya kan kalau I tadi kan input. Nih contohnya nih. Ini kan input. Yang semuanya ada I-nya itu pasti input. Nah, itu input. Input itu kan tadi kalau nggak salah sudah dijelasin. Bisa juga memori itu jadi input ya. Bisa nginput untuk mengaktifkan outputnya. Outputnya key kan. Ini key outputnya. Nah, misalnya saya contoh nih. Saya tutup key-nya. Key 00.0 saya tutup ya. Ya, saya tutup anggaplah ya. Atau yang kita ladder di rang 0 ya. Di rang 0 ini nggak ada persen Q 0.0 yang di bawah Q 0.0 ya. Nah, jadi ini, nah kalau kita lihat dari gambar ini, dari lab program ini, bahwa si I 0.4 ini di PLC-nya sudah normally close. Makanya ini terbuka. Artinya sudah terhubung ini. Jadi kalau saya tekan I 0.0, maka ini kan sudah terhubung I 0.4, maka yang outputnya akan nyala seperti itu. Nah, maka tadi kan saya bilang tergantung ininya, tergantung apa namanya? Tergantung hardware-nya. Nah, hardware yang sudah terpasang di ladder ini, I 0.4-nya itu sudah normally close.
Kalau yang in 0.0 ini normally open misalnya. Jadi kalau belum ditekan artinya belum terhubung kan tombolnya tadi. Atau switch-nya tadi. Mana sih ini? Masih bingung ya? Ya, Dan nanti paham, mungkin di waktu simulasiin saya tadi nggak kepikir kalau saya nggak bawa dan itunya laptopnya. Kalau nanti kita coba cara jalankannya supaya kamu tahu nanti. Takutnya saya kalau enggak itu mungkin kamu bisa sih nanya ke kakak tingkatnya. Cuman nanti kan saya jelasin aja biar nanti kita bisa menggunakannya seperti itu. Gimana ini? Habisnya kalau belum paham mungkin ya diterima dulu kali ya. Nanti baru ini apa nih. Kalau enggak nanti kita enggak selesai. Yang jelas ini, yang ini kan normally open nih 0.0 artinya inputnya 0.0 ini kan tadi kan sudah saya bilang. PLC itu kan anggaplah kita pakai PLC yang 40 I/O artinya ada 24 input ya. Artinya inputnya ini ada I0.0 sampai I0.23. Outputnya itu dari Q0 kalau 16 kan Q16 0.0 sampai Q0.15 maksimum yang bisa digunakan. Jadi kita nggak bisa lebih kok ya menggunakan ini. Jadi karena terbatas dengan hardware-nya seperti itu. Halo, gimana jadi? Oke. Ada lagi nih? Masih bingung ya? Nggak apa-apa kalau masih bingung. Mana ada yang mau ini lagi kira-kira? Halo, apa gimana nih? Ya mungkin belum pahamnya itu memang karena belum lihat simulasinya ya. Gitu. Jadi belum kebayang kali ya. Gimana ini? Terus halo? Tadi mungkin belum kebayang. Jadi kalau apa namanya itu kalau nggak ada simulasinya itu, ya. Atau ada yang mau ditanya lagi yang lain? Masih ini ya? Masih apa nih? Mungkin masih membingungkan ya. Tapi nanti nggak kok mudah kok. Nanti jadi lebih mudah kok. Karena kamu belum apa namanya? Belum dilihat ladder diagramnya tuh. Jadi masih bingung ini gimana sih ininya? Ya, nggak apa ya diterima dulu ya. Tapi kalau ada yang lain masih yang belum jelas nggak apa-apa ditanya. Tapi jangan orang yang sama ya. Biar nggak apa nih. Oke, gimana ini? Siap, Pak. Ya, jadi gimana nih? Kalau ada yang mau tanya silakan. Mumpung belum nih. Saya tadi kelupaan benar. Saya pikir saya bawa laptop satunya gitu. Ternyata enggak ada. Permisi Pak, Ah ya gimana? boleh jelasin tentang normally close dan normally open lagi nggak Pak? Oke, kita balik lagi sana ya. Bentar, kita lihat dulu. Oke. Yang normally open sama normally close, kita balik ke mana ini? Nah ini tadi ya. Nah ini kan di PLC itu kan kontaknya sebenarnya kontak terhubung sama tidak terhubung aja nih sebenarnya. Ya. Nah, kontak yang terhubung sama tidak terhubung ini ya ini kan kontak ini kalau yang kontak normally open ini biasanya kan input, terus kontak normally open normally close itu input juga, artinya input ada yang sudah terhubung, ada yang masih terbuka kontaknya itu atau switchnya itu. Untuk mengaktifkannya kalau yang terbuka artinya harus kita tekan supaya kontak itu jadi terhubung gitu, masih logik. Kalau tadinya 0 jadi 1 seperti itu. Kalau kontak normally close dia sudah 1. Begitu saya tekan dia langsung terbuka, artinya sudah logiknya jadi 0 seperti itu. Nah, sedangkan coil tadi juga sama sih caranya. Kalau terhubung
artinya kita mau mendapatkan tegangan si koilnya itu. Kalau dapat tegangan, artinya nanti bebannya apa mau dipakai, misalnya lampu, artinya nanti lampunya nyala. Nah, terus untuk normally close untuk coil ini, ya coilnya artinya sudah terhubung sebelumnya. Kan biasanya kalau pakai relay itu kan ada kontaknya kan, kontak bantunya itu sudah ada yang terhubung, ada yang tidak biasanya. Nah, itu kalau dia sudah terhubung artinya ya normally close atau sudah terhubung tombol switch-nya atau coil ini apa namanya tuh switch-nya atau kontak utamanya. Terus kalau normally open kontaknya artinya sudah terbuka seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari yang tadi ilustrasi ini tadi ya. Nah, ini kan kontaknya kan terbuka. Artinya ini ya ini yang kontak ini tadi, ini kan di sini posisinya. Nah, di Q 0.0 ini. Ya. Itu. Jadi kalau kontak ini kita hubungkan, tadinya terbuka kan 0. Nanti kalau kita hubungkan jadi 1, misalnya 24 volt, kita hubungkan 24 volt, maka coil ini kan ada arus yang ngalir dari A1 ke A2. Maka begitu arus yang ngalir ke coil ini, maka terjadi induksi kontak yang tadi terbuka ditarik jadi terhubung. Yang tadi terbuka jadi terhubung sehingga lampu ini menyala. Ini kan 220. Kontak ini kan kita hubungkan dengan 220 volt. Satu sudah ke misalnya ke fasa, satunya ke netral misalnya. Nah, ini tinggal nunggu aja nih kalau logic 1 di A1-nya atau itunya tadi, maka akan terjadi induksi atau ada arus yang mengalir dari A1 ke A2, maka kontak ini kan ditarik, ya terjadi induksi ditarik sehingga lampunya menyala. Seperti itu. Ilustrasi seperti itu kira-kira. Gimana ini jadi? Masih belum ini ya? Ya mungkin nanti kalau sudah dilihatkan ladder itu mungkin baru kebayang nih kalau menurut saya. Ya. Ini mungkin karena apa namanya? Belum kelihatan sih yang mana sih ininya itunya ya. Ya, oke. Tri, gimana Tri? Mesin, gimana Sin? Dapa, yang lain. Gimana ini? Masih belum ini ya, belum jelas ya? Apa gimana? Sudah cukup jelas, Pak. Udah cukup jelas, Pak. Ya, nanti gini aja nanti. Kalau nanti sudah ada software-nya, coba kamu install aja videonya dulu. Nanti kan waktu saya memperagakan, kamu juga ikut nyoba kayak gitu. Jadi kan bisa langsung tahu kayak gitu. Nanti saya kasih contoh yang sederhana sehingga kamu kebayang sih gimana sih apa prosesnya atau gimana sih cara kerja dari ladder tersebut. Ya, saya maklum sih kalau ini karena kan ini kalau kita lihat kayaknya sederhana tapi agak-agak membingungkan ya. Nah, mungkin lebih enak itu memang lihat langsung sih sebenarnya. Nah, ini gimana nih? Ya diterima aja dulu kalau masih itu ya. Ya nanti apa namanya itu. Ya karena ini saya nggak bisa nyontohin jadi agak bingung nanti kamunya. Halo, gimana ini jadi? Gimana? Jadi? Ada lagi nih si Putri, si Rehan, gimana Han? Sehat Rehan? Sehat-sehat, Pak. Japen, nah Japen ini kalau nggak salah pernah ngambil, maaf deh. Nah, ini Japen ini jagonya ini. Iya, Pak. Japen udah pernah ngambil ya kalau nggak salah ya? Apa gimana, Pen? Pas semester 3 juga, Pak, kemarin, Pak. Pernah ngambil ya? Iya, Pak. Oh enggak, belum pernah ngambil ya? Oh Japen ngambil di ini ya? Ngambil di microcontroller pernah ya? Ya Japen ya? Mikro sama ini juga pernah ambil, Pak. Pernah. Ya kenapa ngulang, Pen? Mau belajar lagi aja, Pak. Nah, ini Japen juga tahu nih, bisa tanya sama ke dia gitu ya. Maksudnya kan teman-teman kalau kakak tingkat yang sudah apa namanya itu sudah ngambil kan dia tahu kok. Malah dia sudah ada jawaban semua itu. Tapi kan kita bukan minta jawaban sebenarnya gimana sih caranya mengerti kan gitu ya.
Kalau sekedar minta jawaban, nanti nggak ngerti juga percuma. Nanti kan kalau ada soalnya berubah sedikit, ya gimana sih kita bisa menjawabnya gitu. Jadi logikanya harus nyambung sih kalau kata saya. Ya lebih banyak logika digital ya. Kalau kamu digitalnya baik ya, nah itu mudah-mudahan cepat sekali ininya apa nih menyelesaikan itu. Programnya nggak juga panjang-panjang banget ya. Ya cuman kalau baris-barisnya sudah 50, wah itu udah panjang banget ya. Lain dengan microcontroller. Kalau program 300 baris yang belum begitu rumit ya. Tapi kalau di sini kan rumit ya. Karena dia berupa ladder ini kan. On off ini banyak sekali apa ya. Kalau bahasa saya itu hayalannya harus ini. Orang main catur nih biasanya, yang caturnya jago ini cepat ini. Cepat menyelesaikan ini. Karena dia bisa membayangkan berapa langkah ke depan kayak gitu. Kalau kita satu-satu kan panjang nanti. Oh, baru ini dulu nyambung lagi. Jadi lebih ini. Ya. Fikri gimana? Fikri, Salman, Damai, gimana nih? Tapi ini masih belum ini ya, belum paham ya. Nggak apa-apa ya, belum paham nggak apa-apa. Tapi kan nanti minggu kelima itu coba saya buatkan nanti gimana caranya lebih gampang supaya kamu paham nggak gitu nanti. Ya, ada lagi nih? Koyeri gimana Koyeri? Sedikit paham, Pak. Paham ya saya nih. Kalau kita lihat Ahmad Jaki, Salsa bisa ya. Ya nanti coba di ketemuan kelima nanti saya coba buat gimana simpel supaya mudah ya. Ini harus ada ininya kok. Tapi sebenarnya kalau kamu mau tanya kakak tingkatnya itu atau yang sudah pernah ngambil dia pasti tahu kok. Tahu. Tapi, ya karena itu kan nggak mungkin kita juga kan kadang-kadang kakak tingkat juga nggak dekat gitu. Jadi kadang-kadang ya lebih baik coba sendiri kali. Dava gimana Dava? Nggak ada ya? Pak. Ya gimana Dava? Kalau ada yang mau ditanyakan nggak apa-apa sebelum berakhir. Belum ada Pak saat ini. Belum ada ya. Biasanya anak-anak ini nggak pernah nanya nih. Kalau saya ngonyor aja itu kadang jelasin. Ya mungkin ini nggak kelihatan simulasinya itu. Jadi masih agak bingung gitu ya. Pasti bingung kok pasti. Ini apa yang dia main? 01 terhubung nggak terhubung kan agak-agak apa ya? Ya simpel tapi kayak membingungkan gitu. Tapi kalau sudah kelihatan videonya nanti disimulasi mudah kok, pasti bisa kok. Yakin kok pasti bisa. Oke. Kalau ada lagi saya kira cukup ya ini ya semua ya. Ya kita cukupin aja sampai sini ya kali ya. Ya itu aja ya. Oke ya. Ya Oke, Pak. terima kasih atas semua apa yang saya bilang ya belajarnya yang ikut dalam belajar gitu. Ini saya ucap terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih sama-sama.